Kita lanjutkan nama ba'du, mudah Allah meridhoinya. Dan Anu memohon kepada Allah, mudah-mudahan hal ini Anu hanya menukil dari kitab-kitab klasik sebagai wawasan kita memahami konsep yang sering mengganggu kehidupan kita, supaya kita tahu arah apa yang mesti kita lakukan. Keempat, marid. Marid adalah kelompok jin yang terkenal diyakini sebagai yang paling kuat di antara mereka. Mereka juga merupakan jenis jin yang biasanya dikaitkan dengan gagasan jin dan dapat mengubah penampilan mereka. Kata marid berasal dari artinya raksasa. Jadi marid ini jin yang paling gede. Raksasa. Nah, kalau ditanya Nabi Sulaiman, ini dia jenisnya. Kalian ini petukang, kalian ini memindah. Jadi esensinya adalah marid. Jadi jangan disamain bentuknya, bro. Ya. Jadi salah satu penundukan ini adalah perang. Tahu nggak perang? Memeranginya. Kalau dia kalah baru tunduk. Maka 3 permintaan yang boleh diajukan. Jadi kita hanya meminta bantuan 3 permintaan. Anda nggak akan lebih balas, kalau ingin mendalami silakan baca. Ya. Itu yang ke-4, marid. Marid ini raksasa lah, gede lah gitu ya. Nah. Kelima, ada yang tahu? Jadi kalau ingin mendalami marid, ini ada bukunya, karangan Emira El Zain, Profesor Madya, Sekolah Layanan Luar Negeri, Universitas Gorton, Qatar. Ya.
Marit, makhluk yang berusaha meramal masa depan. Keahliannya Marit ini adalah meramal. Jadi raksasa itu meramal. Kelima, Ifrit. Ifrit ini sekali dibuka di Al-Quran. Ada jin, Ifrit. Kalau pra-Islam diejanya Afret, Afrit, Efrite, Efret. Makhluk goib, kuat, jahat, ya. Sebagai golongan makhluk yang suka memberontak. Jadi ini dijelaskan satu kali dalam Al-Quran, merujuk pada anggota jin yang suka memberontak. Jadi makna pemberontak dan kuat, Ifrit kemudian merujuk pada seluruh golongan makhluk pemberontak yang tangguh. Ini kuat nih Ifrit ini ya. Jadi digambarkan sebagai makhluk bersayap. Jadi kalau ya jin yang bersayap itu namanya Ifrit. Gitu ya. Sayap itu agak lebih termaterikan, bukan api tapi asap. Ya, baik jantan maupun betina. Hidupnya Ifrit ini di bawah tanah, bukan di atas. Sampai ya? Di bawah tanah. Nah. Dan sangat sering dia keluar setelah ada reruntuhan. Pra-Islam meyakininya begitu. Mereka hidup bermasyarakat terstruktur. Jadi berorganisasi sangat kuat adalah Ifrit. Nah, di Mesir menyebutnya Afarid dan sering merasuk ke jiwa manusia. Entitas independen yang tinggal banyak waktu mereka mendekati sakratul maut. Berkeliaran di sekitar tempat-tempat yang orang mau sakratul maut. Nah, ini dia perlu talqin ya. Itulah Ifrit. Jadi Ifrit itu udah tahu spesifikasinya apa. Nah, ya. Terus yang keenam, Sik. Apa namanya? Sik. Jenis jin ini rendah derajatnya, hanya setengah terbentuk. Bentuk fisiknya setengah. Penampilannya inilah Sik ini yang sangat mengerikan. Nah, karena begitu dia sering, kalau pra-Islam nyebutnya kawin dengan manusia. Nah, ini uniknya nih. Jadi ini sering yang kawin dengan manusia, mengganggu manusia. Ya, Sik ini kebanyakannya sebagian panjang tubuh, bagian atas atau bawahnya itu berkurang, tidak sinkron. Jadi kalau kaki itu pendek, badannya panjang. Ya, ini panjang, ini pendek gitu. Itulah Sik. 7, Nas. Dikenal sebagai monopod, makhluk ciptaan Allah humanoid, mengerikan juga karena memiliki separuh anggota tubuh dan wajah. Keturunan dari Sik inilah nanti berbentuk syaiton, bukan orang nyebutnya setan, bukan sifat makhluk, syaiton. Dan manusia. Dalam The Story of the Sect of the Scholar, ya, ada bukunya. Seorang tokoh berubah menjadi nas-nas setelah seorang mengoleskan calak ke salah satu matanya, sebelah aja. Itu termasuk ilmu sihir. Makhluk ini juga disebut The Plantation of Saint Anthony karya Gustave Flaubert. Dan dia Muslim loh. Ahli tafsir loh.
Jadi menurut Edward Lyne, penterjemah 1001 Malam abad ke-19, Naxos adalah setengah manusia. Sekarang ada nggak budaya setengah bentuk harimau, setengah tidak? Dulu. Masih ada tuh. Ada keilmuan sihirnya di situ. Itulah dia larinya ke sini. Nas-nas ini. Ya. Kedelapan, Palis. Palis adalah makhluk yang sifatnya banyak ke arah-arah jazirah barat Eropa. Kerennya tahu nggak? Vampir. Itulah nama aslinya Palis, vampir. Paling jago menyerupai kelelawar. Dia tidak akan pernah puas sebelum menghisap darah. Bukan dari leher, bro. Itu mitologi. Mengambil darahnya, menjilat kaki. Ingin jelasnya, baca lebih dalam. Karena Andong menyampaikan dari buku-buku. Wallahu alam semuanya. Tapi Andong dalam sini, wawasan kita dalam pra-Islam, begitu ajarannya. Nah, itulah dia Palis 9 sila. Jago berubah bentuk dan sangat terampil merubah bentuk dalam waktu cepat. Yang paling sering Palis ini, sila ini adalah berubah bentuk pada manusia yang akan digodanya. Sampai? Nah. Sila kebanyakannya jenis kelaminnya perempuan, hampir 80%. Di negeri Arab pra-Islam ada sebuah cerita pria yang jatuh cinta pada seorang silat karena banyak perempuannya, memiliki anak dikenalnya sampai sekarang, ada negerinya Bani Silat. Ya. Dan dia punya masjid. Penduduk Arab disebut keturunan anak-anak Amir ibnu Yarbu, setengah silat. Sejarawan Irak Mahmud Shukri al-Alusi, seorang sufi, menyebutnya silat sebagai wanita yang langsing, jenaka, kuat, dan sangat cantik. Dialah ahli menggoda dan merayu ke sana arahnya. Jadi kalau misalnya pelet-pelet pemanis dari perempuan itu namanya silat. Ya. Al-Quran itu menjelaskan berbagai cara yang digunakan setan untuk menggoda manusia agar berbuat dosa, termasuk mengajarkan ilmu sihir. Jadi semua 9 tadi menggunakan ilmu sihir dari beberapa jenis, ya. Dan Andong tidak akan menjabarkan lebih jelas, silakan baca aja dalam hal ini, ya. Dengan begitu kita akan memahami yang sesungguhnya dalam konteks kajian-kajian ini. Dan yang ke-10 disebutlah syaitan. Sering orang menyebutnya setan. Ini bukan sifat ya, syaitan. Sering makhluk syaitan. Bukan sifat. Kalau sifat syaitan itu ada di manusia, ada di jin, Pak. Tapi ini makhluk benar namanya syaitan. Makhluk jahat yang sering beliau ini, makhluk ciptaan Allah ini, membisikkan sesuatu kepada khawatir di hati manusia. Dia menembus sedikit ke hati, walaupun sering terusir. Kalau zikir dia nggak bisa masuk. Dan beberapa riwayat agak mitologi bentuknya seperti api yang membara, berjalan. Ya. Jadi jelas di sini ada 10 asyaiton ini, sifat-sifat dari ini memimpin dan sering mengganggu kita. Karenanya kita setidaknya jangan sampai tersesat dengan
bisikan-bisikan mereka. Makhluk halus dan manusia adalah ciptaan Tuhan juga. Hidup bersamaan, bedanya dimensi alamnya aja. Walaupun manusia dan makhluk halus ada pada dimensi yang berbeda, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada manusia yang disukai makhluk halus. Yang 10 ini, termasuk kita. Kalau kita tersirap melihat orang cantik juga bisa kebingungan pula kita kan. Jadi sekali lagi, makhluk ini punya nafsu. Dan dia nggak pede menyerupai, salah satunya karena dia berupanya kalah bersaing dengan manusia. Manusia gagah-gagah ya. Itu aja ya. Jadi Anda ingatkan lagi ya. Banyak manusia zaman sekarang itu disukai makhluk halus. Sebuah hadis menjelaskan bisa saja manusia itu disukai makhluk halus. Ciri-ciri manusia yang sangat disukai makhluk halus. Hadis diriwayatkan Ibnu Taimiyah dalam An-Nubuwat halaman 399. Langsung matan isinya ya. Jin itu terkadang jatuh cinta kepada manusia sebagaimana jatuh cinta pada manusia lainnya, dan sebagaimana seorang laki-laki mencintai wanita sama. Dan wanita mencintai pria, maka ia pun merasa cemburu padanya dan ia mendukung kecemburuannya itu dengan segala sesuatu yang bisa ia lakukan. Dan jika yang dicintai bersama dengan lelaki atau wanita yang lain, maka ia menghukumnya dengan membunuhnya atau menggodanya atau menganiayanya dengan cara lain. Hadis riwayat Ibnu Taimiyah. Silakan aja referensinya dibaca. Dalam hadis tadi jelas bahwa manusia bisa disukai makhluk halus dan semua kejadian tersebut adalah nyata. Sekali lagi, fakta. Biasanya orang yang disukai makhluk halus itu fakta ya, bukan mitos ya. Sekali lagi fakta, ada hadisnya dan didukung hadis lain. Cuman yang paling mendekati secara penjelasan zaman sekarang adalah hadis riwayat Ibnu Taimiyah. Tadi sudah dibacakan, ya. Tolong ingat, apakah antum dicintai manusia, jenis makhluk jin? Wallahu alam. Harus tahu ciri-cirinya. Biasanya menurut keilmuan ulama-ulama, orang yang disukai makhluk halus, yang jenisnya jin ini memiliki wajah menawan. Rata-rata orang yang dicintai jin, makhluk halus, orangnya itu punya paras good looking gitu deh. Ya. Andung sendiri punya pengalaman loh, 10 tahun Andung mau ruqyah. Ya, ternyata orang yang disukai makhluk halus itu kan datang tuh nempel gitulah, esensinya gitu. Nah, kebanyakannya ganteng-ganteng dan cantik. Ukuran ganteng itu Aris, Pak Al. Itu ukuran ganteng tuh. Maaf, ini contoh. Ya. Jadi gimana ya? Itu sangat disukai. Jadi jangan pede dulu. Makanya bersyukur kalau orang misalnya jelek. Kan gitu. Betul loh. Sangat disukai. Ya. Nah, resikonya satu ya. Nah, dia orang-orang yang cakap-cakap ini, pengalaman Anda juga begitu dalam ruqyah. Rata-rata kok nggak ada yang biasa setengah ganteng-ganteng. Ruqyah itu yang nempel ya, walaupun disadari atau tidak disadari. Mereka yang kedua adalah menjomblo. Ya, menjomblo itu baik perempuan laki-laki, ya. Apakah itu ganteng atau tidak? Menjomblo itu siap-siap disukai jin. Jin halus ini. Vulgar bahasanya. Enggak. Anu ada dasar. Ya. Salah satu orang yang disukai makhluk halus itu adalah orang yang tidak mau menikah. Orang yang nggak mau nikah. Ya. Kalau sudah menikah, ya,
timbul sesuatu rumah tangga yang agak sering ada masalah, sering muncul perselisihan, itu ada tanda-tanda disukai jin makhluk halus. Itu dalam konsep ajaran spiritualnya, ya. Dan ini fakta. Orang sering menyalahkan yang lain, ya. Padahal itu hanyalah ulah jin yang mengalihkan pikiran. Jadi ciri-ciri orang yang disukai makhluk halus, satu, ciri-cirinya ya, maaf, Andung sampaikan agak lebih jelas aja supaya gampang. Mimpi basah tanpa sebab. Ya. Orang yang disukai makhluk halus mengalami mimpi basah tanpa sebab. Hal ini disebabkan tidak memperhatikan salah satunya. Kalau terjadi itu saat masuk kamar mandi, ada adab tuntunan Islam baca apa. Ya. Kedua, sering melihat atau merasakan ada yang berbaring di sampingnya. Titik rawannya sampai melihat. Dalam konsep tersihir sebetulnya. Ya. Orang yang disukai makhluk halus sering merasakan hal seperti itu. Ini fakta. Yang ketiga, tidak tertarik dengan lawan jenis atau enggan menikah akan muncul rasa tidak tertarik dengan lawan jenis sehingga membuatnya enggan menikah. 4. Rumah tangga yang tidak harmonis, seorang yang sudah menikah dan disukai makhluk halus akan sering bertikai dalam rumah tangganya walaupun perkaranya kecil. 5. Jijik dengan pasangan halal. Ketika diajak berhubungan sama istri, mereka akan merasa jijik dengan pasangannya. Itulah ciri-ciri paling pokok 5 tadi. Orang-orang yang disukai makhluk halus. Itu fakta. Hadis mendukungnya. Antum tidak akan bacakan. Nah. Sejak Tuhan menciptakan jin dan manusia, kita selalu hidup berdampingan layaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga jin yang memang selalu bersama manusia hingga ia meninggal nanti. Ini adalah jin yang mengikuti manusia selama hidupnya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa beda setan sama jin? Bedanya yaitu nama komunitasnya jin. Sedangkan jin yang jahat itu namanya setan. Itu bedanya. Ketangkep gak nih? Induk setan itu namanya iblis. Jadi setan itu terbagi 2. Ada namanya setan korin. Sejak manusia lahir nggak ada satupun juga yang tidak diiringi sifat setan itu. Jadi korin sifatnya setan, jelek. Itu ada di hadis. Itulah yang menusuk pusat ketika bayi keluar dari rahim menangis. Itu normal. Jadi korin itu diberkahi, menunjukkan kenormalan bayi. Ya. Menusuk-nusuk pusat dia, maka bayi menangis karena setan ikut. Pas kita mau makan, dia mau ikut makan. Itu korin. Jadi korin bukan jin luar, bukan setan luar yang ada di kita. Nah, tapi tak jadi ikut makan karena kita baca tuntunan yang sah. Allahumma barik lana fima rojak tanah. Itu aja. Udah banyak yang tahu tuh. Pas kita mau masuk kamar mandi, dia ikut juga. Bahkan setan yang jenis korin ini, maaf, kemana aja ngiring. Apabila sebelum masuk kamar mandi membaca doa Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masuk, ingat, dengan langkah kiri, maka setan korin tadi tidak akan ikut masuk kamar mandi. Duduk kan? Korin itu jangan kemana-mana dulu. Nah, begitu juga apabila seseorang mau berhubungan dengan suami istri, maaf, maka jin korin itu ikut juga ingin, karena punya hawa nafsu. Oleh karena itu, sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Adabnya sudah Anung sampaikan. Adab mujmal primernya tadi sudah disebutkan. Tidak ikut juga kalau sudah membaca yang dirunutkan dari Al-Fatihah.
Al-Fatihah tadi sampai Al-Baqarah terakhir. Ketika mau berhubungan begitu, dia ingin ikut juga. Itu karakter sifatnya. Sampai nanti diri kita meninggal, maka ada jin yang mengaku sebagai rohnya. Itulah qarin. Itu bukan roh saya. Roh saya nggak ada urusan. Itu kepada Tuhan. Itu adalah jin qarin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati, dia tetap hidup. Oleh sebab itu, maka jin-jin yang ikut termasuk kita taklid. Sekarang juga ikut. Itulah yang namanya jin qarin. Jin qarin ikut semua orang. Sekarang menjabarkan lebih ke penutup. Hakikat jin adalah keahlian membuktikannya dengan penyerupaan. Pas menjadi penyerupaan itulah hantu namanya. Bahasa daerahnya apa? Hantulah. Ya. Adalah jin yang menampakkan diri itu hantu deh, bahasa daerahnya gitulah. Ya. Dalam rupa yang bukan aslinya. Dan jin sama-sama mendapatkan tugas syariat. Mereka makhluk, kita juga makhluk loh. Tidak ada kelebihan mereka itu. Hantu, pocong, hantu belau. Siapa, nggak ada kelebihan. Kita nggak boleh sombong tetap. Yang mereka miliki, melebihi kita. Selain keadaan mereka yang tidak bisa kita lihat, itu aja. Sementara mereka bisa melihat kita. Dasarnya mana? Firman Allah. Sebelum tutup kaji ada 2 firman yang mesti dibaca. Al-A'raf ayat 27. Iqra Iwan. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله